Selamat pagi, nama saya Antoni Saputra dari kelas 1 MNNB NPM 2241182. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah speech yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Topik yang akan saya dalami itu adalah dampak pemakaian narkoba dan bagi orang sekitar. Dampak bagi pemakaian narkoba itu ada sebanyak 18 dampak. Yang pertama itu sering halusinasi. Halusinasi ini membuat penderitanya tak berpikir jernih apalagi untuk fokus. Untuk jangka panjang, dampak penggunaan narkoba ini membuat seseorang kecanduan. Yang kedua, efek tenang dan menyenangkan. Ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba. Ini umumnya digunakan untuk proses penyembuhan suatu penyakit. Cara kerjanya yakni membuat seseorang tak merasakan sakit dan menimbulkan perasaan tenang. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Yang ketiga itu dehidrasi atau kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, maka tubuh akan merasakan gejala seperti kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, rasa sesak pada bagian dada. Adapun jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang keempat itu gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini meliputi mual, muntah, serta sakit perut. Tidak hanya itu, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan takut yang berlebih serta gangguan kecemasan. Apabila pemakai berlangsung lama, ganja akan mengakibatkan dampak buruk seperti gangguan Yang kelima, tidur terus-menerus. Pemakai yang menggunakan obat-obatan dalam dosis berlebih, efeknya membuat tubuh terlalu rileks. Oleh karena itu, dampak penggunaan narkoba ini seringnya kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus, pemakai akan tidur terus-menerus dan tidak bangun dalam kurun waktu tertentu. Yang keenam itu gangguan perilaku. Dampak jangka panjang nafza bisa membuat hilang kesadaran dan koordinasi tubuh terganggu. Bahkan hilangnya kesadaran tersebut membuat seseorang sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Yang ketujuh itu penyakit kardiovaskular. Dampak penggunaan narkoba ini mengarah ke gangguan kesehatan tubuh dan beberapa gejala yang dirasakan dari gangguan jantung meliputi rasa sesak di dada, kesulitan bernafas, nafas pendek, tangan keringat berlebih, dan nyeri pada bagian dada dan punggung. Yang ke-8 itu masalah pernapasan. Dampak penggunaan narkoba ini bisa menyebabkan infeksi dan penyakit pernapasan kronis. Yang ke-9 itu emosi tak terkendali. Bagi masyarakat di lingkungan pengguna, ini meningkatkan resiko kekerasan fisik atau emosional. Pemakai akan merasakan emosi yang tak terkendali seperti marah-marah dan yang berujung anarkis. Yang ke-10 itu penyakit hati. Penggunaan obat-obatan dan alkohol kronis dapat merusak sel-sel hati dan menyebabkan peradangan. Gagal fungsi hati menjadi salah satu akibat yang sering dialami sebagai dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia. Yang ke-11 itu komunikasi tidak lancar. Meskipun penggunaan narkoba awalnya bersifat sukarela, ini bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Pemakai narkoba jenis kokain, marijuana, dan sabu adalah yang paling sering merasakan dampak ini. Yang ke-12, hormon dopamin terganggu. Dampak penggunaan narkoba ini diiringi dengan rasa ketergantungan dan tidak bisa lepas. Yang ke-13, resiko penyakit menular. Kombinasi ini sangat meningkatkan kemungkinan tertular HIV, hepatitis, dan penyakit menular lainnya. Yang ke-14 itu kerusakan ginjal. Beberapa narkoba dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan ginjal, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ini bisa dipicu dari kondisi dehidrasi, demam tinggi, dan kerusakan otot. Yang ke-15, picu ketidaksuburan. Narkoba jenis sabu jika dipakai dalam jangka panjang bisa mempengaruhi kualitas sperma pada pria. Apalagi kuantitas dan kualitas sperma menurun, ini beresiko ketidaksuburan atau infertilitas. Yang ke-16, kehamilan terganggu. Yang ke-17 itu kecanduan. Beberapa faktor yang membuat seseorang kecanduan terhadap narkoba meliputi genetika, lingkungan, psikologi atau emosional, usia penggunaan zat yang digunakan, dan frekuensi penggunaan zat. Yang terakhir itu kematian. Tentu badan kita sudah tidak sehat lagi, pasti kematian itu sangat cepat terjadi pada tubuh kita tersebut yang telah sering memakai narkoba. Terutama terjadi overdosis, itu bisa langsung menyebabkan kematian. Nah, kemudian itu ada beberapa dampak yang terkena bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Yang pertama itu dapat mendorong tindakan kriminal atau kejahatan. Tidak hanya membuat emosi, berada pada batas ekstrimnya, pengguna narkoba juga mengalami ketidakstabilan emosi yang benar-benar tidak bisa diduga. Yang kedua bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Perasaan aman dalam sebuah masyarakat bisa muncul karena adanya jaminan aman di lingkungan tersebut. Jika jaminan keamanan tidak ada secara langsung, akan berdampak pada ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Yang ketiga itu dapat menimbulkan beban sosial ekonomi. Biaya untuk membeli narkoba tentu sangat mahal. Harga yang sangat mahal tersebut tidak dijangkau oleh seseorang yang berlatar belakang ekonomi rendah. Sifat narkoba yang sangat adiktif bagi pengguna narkoba membuat menjual harta, termasuk yang paling berharga sekalipun. Tidak jarang pengguna narkoba akhirnya menjadi miskin. Yang keempat itu dapat merusak dunia pendidikan. Pendidikan tidak hanya sebagai tindakan belajar mengajar untuk menambah pengetahuan semata, namun juga merupakan instrumen penting bagi kemajuan bangsa. Yang terakhir itu berpotensi merusak keluarga. Keluarga adalah instrumen penting bagi masyarakat. Jika seseorang bermanfaat bagi keluarganya, otomatis dia akan bermanfaat juga bagi masyarakat. Pengguna narkoba sangat berdampak buruk terhadap keluarga. Beberapa di antara mereka adalah kepala rumah tangga, sehingga sangat rawan menyakiti dan menelantarkan keluarganya sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.